Yo, what's up guys? Kembali lagi di channelku ini. Semoga kalian yang nonton sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe terlebih dahulu biar aku makin semangat ya teman-teman. Dan di sini untuk kontenku kali ini aku akan memberikan formasi yang sungguh fleksibel bagi aku menurutku. Buat kalian yang baru main nanti bisa kalian coba ya. Karena lebih worth it juga dari segi pertahanan dan penyerangan. Untuk dari bagian belakang itu kalian kasih pembangun serangan dan destroyer ya untuk CP-nya. Untuk RB itu maupun LB itu salah satunya bisa kalian kasih bertahan dan menyerang. Jangan dua-duanya bertahan ya nggak apa-apa sih. Pokoknya jangan dua-duanya menyerang. Itu jadi bermata dua lah buat kalian, malah kalian yang kebobolan. Dan untuk CMF itu kalian kasih box to box dan orkes ya. Kalau nggak ada ya playmaker kreatif sama orkes saja nggak apa-apa. Untuk DMF kalian bisa pakai jangkar, tapi aku di sini aku kasih destroyer ya untuk perusak. Dan untuk yang paling penting itu IMF-nya ya. IMF itu bisa kalian taruh di SS nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih enak di IMF. Cuma gaya mainnya itu pemburu celah ya. Jangan kasih playmaker kreatif atau penyerang bayangan. Itu kurang nusuk sih kalau bagiku ya. Dan formasi lawan seperti itu, oke kita langsung gas. Bisa kalian lihat untuk jangan lihat ini ya cara permainanku ya, lihat susunan dan letak posisi para pemainku, seperti mau dapetin bola maupun dalam penyerangan atau ya apa ya, kayak menusuk lawan gitulah. Pokoknya lihatnya itu aja ya. Biar kalian tahu, karena formasi 4-3-1-2 ini sungguh fleksibel. Daripada sekarang itu banyak formasi aneh-aneh dan pemainnya bagus-bagus tapi susah ngebobolinnya gitu loh. Jadi lebih baik pemain kalian standar atau POTW-an aja nggak apa-apa, tapi yang penting formasi kalian ini worth it ya buat dimainkan. Ini masih banyak kok guys. Jadi untuk yang pakai formasi ini masih banyak di divisi 1 maupun di divisi 2. Tapi kalau divisi 1 udah sangat jarang ya kalau ini ya. Tergantung karena banyak yang pemain lawan memang bintang-bintang semua. Jadi nggak terlalu memperhatikan untuk formasinya yang paling enak bagaimana. Tapi kalau sekiranya kalian masih pemain kalian biasa-biasa aja atau masih POTW ya kalian pakai formasi ini biar lebih enak gitu. Oke, langsung ini kita langsung rebut Johan Groovil. Aduh, mantap langsung tendang. Masih kena blokir ya. Oke, ayolah guys, jangan lupa di subscribe ya biar aku makin semangat loh ya. Oke, kita langsung umpan Roberto Carlos yang mempunyai tendangan maut. Wow, masih dihalau oleh teman. Lah, lihat nih guys. Setiap dapat lawan dapat bolanya, pemain kita ini mau merebut tapi pertahanannya nggak akan ditinggalin juga gitu loh. Lah, dari semua sisi itu ada gitu loh guys. Kalau waktu dalam penyerangan ya seperti contohnya di tengah ada, di kanan kiri ada, bahkan di belakang ada gitu loh. Jadi langsung membuat ini sih posisi segi 4 gitu loh. Nggak akan kerebut. Jadi kalian bisa main tiki taka masih bisa, atau mau main terobosan juga bisa sih. Pokoknya CF kalian, striker kalian wajib salah satunya ada pemburu gol ya. Kalau aku memang dua-duanya aku kasih pemburu gol, karena aku lebih suka gitu aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Oke, waduh, ini dalam sundulan masih ini ya, lawannya ngandelin sundulan ya. Oke, langsung lari kencang, Shevchenko, umpan dulu langsung, kerebut lagi. Nah kan langsung dapat lagi, apa sih? Ini aku agak kesusahan juga karena lolos buang. Aduh, untung aja. Jadi yang ini aku agak nggak kesusahan banget sih. Karena kan formasi lawan ini lebih banyaknya
dikumpulin di bagian tengah gitu loh. Kalian kan sudah tahu kan formasi lawan tadi itu. Full semuanya ada di tengah loh. Jadi dari depan dan belakang itu tengah semua pada ngumpul gitu. Oke, langsung rebut saja, tenang saja. Oh ya, untuk DMF ini aku tetap kasih lini dalam ya. Karena aku nggak mau DMF ku terlalu maju. Meskipun kalian punya DMF jangkar, kalau menurutku ya tendang. Tiang. Oke, lanjut ya. Jadi kalau menurutku, kalau meskipun kalian punya DMF jangkar, kalian lebih baik taruh di lini dalam ya. Jangan tanya sebab ya, karena kalian sudah tahu ya, strike ya kita kebobolan guys. Gak apa-apa, kita main santai dulu sambil cerita-cerita ya. Misal kalian ada yang mau kalian komen, gak apa-apa, di komen di bawah. Jadi kalian kan sudah tahu untuk striker-striker di era yang sekarang maupun meta sekarang, speednya itu pada gak masuk akal gitu loh. Ada yang 95 lebih, ada yang hampir 100. Kalau gak salah Mbappe Madrid sama Rummenigge itu speednya sama Gareth Bale, speednya 100 sih kalau nggak salah ya. Kalau misalnya aku salah bisa kalian komen di bawah ya. Oke, untuk babak pertama sudah selesai. Kita lanjut ke babak kedua. Masih ketinggalan ya 0-1. Lah kalau gunanya DMF dikasih instruksi lini dalam, jadi nggak akan terlalu maju banget guys. Jadi kalian tetap hampir pakai seperti 5 back ya. Jadi untuk naiknya itu sampai di garis tengah lapangan saja untuk DMF kalian. Karena kalau kalian nggak kasih itu pasti kebobolan. Apalagi kan setelah update eFootball 2026 kan, dari segi pertahanan kan sudah di nerf gitu loh. Sudah dibuat berkurang sama Konami. Jadi untuk mencegah itu lebih baik kalian kasih DMF instruksi jangkar saja. Waduh, paling tendangan kilat ini si Carlos ini masih bisa dihalau. Oke, aduh, nggak masuk. Kenapa tendangannya kayak gitu? Shevchenko. Oke, langsung kita main santai tiki-taka dulu. Langsung kerebut. Ya gini kan. Selalu kalau musuhnya aku nggak mau meremehkan ya teman-teman. Jadi kalau musuh dapat lawan yang berat, contohnya kan ini musuhku dapat ratingnya kan lebih rendah dari aku. Lah, pasti kalau sudah kemasukan udah unggul 1-0, pasti mereka langsung asal buang. Ya nggak apa-apa sih, masih strategi sih, nggak apa-apa gitu. Oke, langsung Pirlo umpan dulu. Shevchenko tendang, jatuh. Shevchenko ini memang untuk larinya masih oke banget sih. Kalau sundulan sama body masih kalah sih. Kena rebut terus kita ini. Waktunya sudah hampir 70 menit ya. Kita harus ngejar waktu, mau bagaimanapun kita harus bisa menang. Langsung terobos umpan. Langsung kena rebut terus. Langsung asal buang terus ini musuhnya ini. Kita tetap jangan kepancing emosinya. Nah, langsung umpan dulu langsung. Kita harus ngejar. Shevchenko langsung masuk. Pak Jisung mantap sekali. Ini skillnya ada lari menusuk, ini paling enak banget ini Pak Jisung ini. Langsung nusuk banget loh itu. Oke, sudah posisi 1-1. Kita lihat ini untuk lawannya ini bagaimana. Apakah masih tetap asal buang bola atau enggak? Oke. Langsung lolos Pak Jisung umpan lagi. Aduh, salah umpan aku. Harusnya umpan ke si Jisung sih. Oh, musuhnya kalau sudah gini nggak mau asal buang bola lagi nih. Mudah ditebak loh musuh-musuh kayak gini. Nggak apa-apa sih, maksudnya ya gimana lah, gitulah. Oke, langsung terobos. Kau tadi asal buang-buang, aku terobos langsung, mantap lagi Batistuta. Kita langsung epic comeback ya teman-teman ya. Langsung dibuat acak-acak. Jadi
untuk CMF kalian salah satu wajib kasih box to box. Seenak itu loh. Oke, langsung. Aduh, masih kalah speed sih. Bolanya terlalu jauh. Oke, untuk skor sudah 2-1 kita unggul. Dan kalian mau pakai formasi 4-3-1-2 itu aku saranin masih oke banget. Pokoknya jangan kasih pemain asal-asalan ya untuk gaya bermainnya. Oke, see you next video ya guys.